Kapal panjang dengan kepala naga di ujungnya merapat ke pantai. Sekelompok pria bertubuh besar dengan jenggot lebat dan mata tajam turun dari kapal. Mereka bersenjata kapak, pedang, dan perisai besar. Dalam hitungan menit, desa yang damai berubah menjadi mencekam. Mereka adalah Viking, bangsa yang ditakuti di seluruh Eropa selama berabad-abad. Tapi, kenapa mereka bisa menakutkan? Apakah mereka hanya perampok brutal? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Mari kita bahas lebih dalam. Viking adalah bangsa pelaut dari Skandinavia yang aktif dari abad ke-8 hingga abad ke-11. Mereka berasal dari wilayah yang sekarang menjadi Norwegia, Swedia, dan Denmark. Kata Viking sendiri berasal dari bahasa Norse kuno yang berarti perampokan atau penjelajahan. Namun, Viking bukan hanya sekedar perampok, mereka juga merupakan pedagang, penjelajah, dan bahkan penjajah. Tapi ada satu hal yang pasti, mereka adalah bangsa yang paling ditakuti di Eropa. Kenapa bisa begitu? Serangan Viking terkenal karena brutal dan tak terduga. Mereka biasanya menyerang dengan cepat, tanpa peringatan, dan tanpa belas kasihan. Salah satu serangan Viking yang paling terkenal adalah penyerbuan Biara Lindervan di Inggris pada tahun 793 Masehi. Biara ini adalah pusat keagamaan yang damai, tapi tiba-tiba berubah mencekam saat Viking datang. Mereka menghabisi para biksu, menjarah emas dan perak, lalu membakar biara sampai habis. Serangan seperti ini membuat banyak kerajaan Eropa ketakutan. Mereka tidak pernah tahu kapan Viking akan datang dan menghancurkan segalanya. Salah satu alasan kenapa Viking begitu sulit dikalahkan, karena kapal perang mereka yang disebut longship. Kapal ini memiliki desain yang sangat canggih untuk zamannya. Bentuknya ramping dan panjang, memungkinkan mereka melaju dengan cepat, bahkan di perairan yang dangkal. Karena itulah, mereka tidak hanya menyerang dari laut, tetapi juga bisa melalui sungai dan menyerang kota-kota di pedalaman Eropa. Banyak kerajaan yang terkejut, karena tiba-tiba Viking muncul di tempat yang tidak mereka duga sebelumnya. Viking bukan hanya punya strategi perang yang hebat, tapi mereka juga terkenal sebagai petarung yang ganas. Mereka memiliki formasi perisai shield wall yang sangat sulit ditembus musuh. Salah satu prajurit Viking yang paling menakutkan adalah Berserker. Mereka adalah pejuang yang bertarung dalam kondisi trance seperti kesurupan. Mereka tidak merasa sakit, tidak takut mati, dan bisa menghancurkan musuh dengan brutal. Bahkan ada cerita bahwa Berserker ini bisa bertarung tanpa baju besi dan tetap menang. Salah satu alasan kenapa Viking begitu berani dalam pertempuran adalah karena kepercayaan mereka. Mereka percaya pada mitologi Nordik, di mana jika mereka mati dengan gagah di medan perang, mereka akan dibawa ke Valhalla. Di sana, mereka akan berpesta dan bertarung selamanya bersama Odin, dewa perang. Dengan keyakinan ini, mereka tidak takut mati. Justru mereka mencari kematian yang terhormat di medan perang. Meskipun dikenal sebagai perampok, Viking juga merupakan penjelajah yang luar biasa. Mereka menemukan dan menetap di banyak tempat, mulai dari Rusia, Timur Tengah, hingga Amerika Utara, jauh sebelum Columbus. Mereka juga membangun koloni di Islandia, Greenland, dan bahkan menetap di Inggris dan Perancis. Di beberapa tempat, mereka tidak hanya menyerang, tetapi juga menikah dengan penduduk setempat dan membentuk komunitas baru. Jadi, kenapa bangsa Viking begitu ditakuti di Eropa? Ya, sesuai penjelasan tadi, mereka menyerang dengan brutal dan tanpa peringatan. Dan juga, mereka punya kapal perang yang sangat cepat dan efisien. Mereka adalah prajurit yang kuat dan tidak takut mati. Mereka percaya pada Valhalla, jadi mereka justru mencari kematian dalam perang. Mereka adalah penjelajah yang hebat yang menguasai banyak wilayah. Tapi pertanyaannya, apakah Viking hanya sekedar bangsa perampok dan penakluk? Atau ada sisi lain dari Viking yang tidak banyak orang tahu? Kita semua sering mendengar cerita bahwa Viking adalah bangsa yang brutal dan tak beradab. Tapi, pernahkah kamu berpikir dari mana cerita ini berasal? Ternyata,
sebagian besar catatan tentang Viking ditulis oleh para biksu Kristen di Eropa. Dan coba tebak, mereka adalah korban utama serangan Viking. Jadi, wajar saja kalau mereka menggambarkan Viking sebagai iblis jahat yang menghancurkan peradaban mereka. Tapi, gimana kalau sebenarnya Viking nggak sebrutal itu? Buktinya, mereka nggak cuma menyerang, tapi juga berdagang dan bahkan menikahi penduduk setempat. Banyak kata dalam bahasa Inggris modern yang berasal dari bahasa Norse, seperti sky, egg, husband, law, dan masih banyak lagi. Jadi, mungkin Viking bukan hanya sekedar monster tanpa hati, tapi juga bagian dari peradaban yang berkembang. Kamu mungkin berpikir, Viking hanya hidup dari menjarah dan berperang. Tapi kenyataannya, mereka punya sistem hukum yang cukup maju. Di setiap desa Viking, ada dewan yang disebut Ting. Disinilah masyarakat Viking berkumpul untuk memutuskan hukum, menyelesaikan konflik, dan memilih pemimpin. Bahkan, Viking sangat menghargai hukum dan keadilan. Jika seorang terbukti bersalah, mereka bisa diasingkan atau dihukum mati. Dan yang menarik, dalam masyarakat Viking, wanita punya hak yang cukup besar. Berbeda dengan banyak peradaban lain pada zaman itu, perempuan Viking punya kebebasan yang lebih besar. Mereka bisa memiliki tanah, bercerai, dan bahkan memimpin komunitasnya sendiri. Ada juga bukti bahwa beberapa perempuan Viking ikut bertempur. Misalnya, dalam sebuah makam di Swedia, ditemukan tulang belulang seorang wanita yang dikuburkan bersama pedang dan perisai. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada perempuan pejuang Viking yang disebut Salt Maiden. Viking bukan hanya perompak biasa, mereka juga master dalam ilmu navigasi. Tanpa kompas modern, mereka bisa berlayar ribuan kilometer, melintasi lautan terbuka, dan menemukan tempat-tempat baru. Kita sering membayangkan Viking hanya menjelajah Eropa dan Amerika Utara. Tapi tahukah kamu bahwa mereka juga pernah sampai ke Timur Tengah? Di dunia Islam, pada abad ke-9, ada catatan dari seorang penulis Arab bernama Ahmad Ibn Fadlan yang menceritakan tentang Viking yang ia temui. Ia menyebut mereka sebagai Rus, sekelompok pedagang dan pejuang dari utara yang memiliki tubuh besar, rambut panjang. Viking di timur ini berdagang bulu, madu, dan budak dengan dunia Islam. Bahkan, beberapa di antaranya bekerja sebagai tentara bayaran untuk kekhalifahan Abbasiyah. Jadi, Viking bukan hanya sekedar perompak, tapi juga bagian dari jaringan perdagangan global. Setelah lebih dari 300 tahun meneror Eropa, kenapa tiba-tiba Viking menghilang? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kerajaan Eropa semakin kuat. Dulu, Eropa terpecah-pecah dalam kerajaan kecil, jadi mudah diserang. Tapi lama-kelamaan, kerajaan seperti Inggris dan Perancis mulai membangun benteng, meningkatkan pasukan, dan bisa melawan Viking. Yang kedua, banyak Viking yang masuk Kristen. Seiring waktu, banyak Viking yang beralih ke agama Kristen, dan berhenti melakukan serangan ke gereja dan biara. Dan yang ketiga, perubahan iklim. Iklim di Skandinavia menjadi lebih dingin, membuat kehidupan semakin sulit, dan mereka lebih fokus bertani daripada menaklukkan. Secara perlahan, Viking mulai berbaur dengan masyarakat setempat, dan budaya mereka melebur dengan peradaban lain. Tapi, meskipun mereka menghilang, warisan mereka masih terasa sampai sekarang. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah menurut kamu Viking benar-benar brutal atau hanya korban propaganda sejarah? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.